Kita lanjutkan Tat ya. Pertemuan keberapa nih Tat? Lupa Pak ya. Pertemuan keberapa nih? Udah lupa Pak. Kita lanjutkan lagi. Ini malam ini masalah hijab apa? Al-hujub. Nah, al-hajab ya. Dinding. Jadi seperti biasa ada mayit. Suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki, cucu PR, cucu laki. Kemudian ayah, ibu, nenek, kakek, saudari kandung, saudara kandung, saudari sebapak, saudara sebapak, anak laki-laki, saudara seibu, saudari seibu, paman kandung, paman sebapak. Saudara laki-laki sebapak atau sekandung asobah, anak laki-lakinya asobah, paman kandung asobah, sebapak asobah, anaknya asobah, sobah. Anak perempuan bersama anak laki-laki namanya asobah bil ghairi. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki asobah bil ghairi. Saudara perempuan bersama saudara laki-laki asobah bil ghairi. Saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki sebapak asobah bil ghairi. Anaknya laki-laki dari saudara sekandung asobah. Saudara sebapak asobah. Anak paman yang laki-laki asobah. Nah, asal laki-laki asobah Pak. Cuma kemarin kan bingung. Kalau semuanya asobah siapa yang dapat? Kan itu kan? Nah, ada istilah hujub ya. Al-hujub. Yaitu dinding di mana ketika asobah itu ada, dia akan menghalangi pihak lain untuk dapat warisan. Gimana rumusnya Pak? Dia ada 3 kaidahnya Pak. Nah, kaidah yang pertama, ini mu'tiknya asobah, mu'tiqah asobah. Suami tak bisa jadi asobah. Saudara seibu tak bisa jadi asobah. Kaidah pertama, bila seandainya kekerabatan itu dia sejenis ya, satu jenis, maka yang didahulukan adalah yang derajatnya paling dekat kepada mayit. Bila kekerabatan itu tidak sejenis, maka yang didahulukan adalah yang paling dekat dengan mayit. Bila kekerabatan itu sejenis dan sederajat, maka yang paling kuat dengan mayit. Nah, ini gimana Pak? Ada kuat, ada derajat kan itu kan? Nah, kita kemarin sudah membahas Pak ya, ada istilah furu' ya. Furu' atau bunuwah. Ini harus hafal kita nih Pak. Apa Tat? Istilah ini harus hafal.
Nah, jadi kalau lupa susah juga kan. Kalau yang ini istilahnya usul atau ubuwah. Kalau yang ini namanya hawashi. Nah, hawashi. Hawashi itu cabang gitu kan. Ranting-ranting kiri kanan tuh. Apa namanya itu? Cabang-cabang. Kalau dia saudara yang meninggal itu namanya ukhuwah. Kalau ya paman dari yang meninggal itu namanya umumah. Nah, ya umumah. Nah, tadi standar pertama lihat kekerabatannya, Pak ya. Kekerabatan yang dari sisi kekerabatan itu dia satu jenis. Maka didahulukan yang derajatnya lebih dekat. Anak laki-laki dengan cucu laki-laki ini sejenis. Kenapa? Sama-sama furu'. Ketika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak berhak, atau cucu ya. Ketika ada anak laki-laki, maka cucu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Nah, laki perempuan sama, Pak ya. Kalau ada anak laki-laki, cucu laki-laki tidak berhak dapat harta warisan. Kenapa? Karena anak laki-laki derajatnya lebih dekat kepada mayit. Nah, itu dia. Kemudian anak laki-laki bersama dengan hawashi. Mau ukhuwah, mau umumah gitu kan. Kalau ada anak laki-laki, maka saudara, maka paman itu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Anak laki-laki lebih dekat kepada mayit daripada saudara. Jadi misalnya kasusnya mayit meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan saudara. Ini dah gampang. Anak laki-laki ada, yang lain minggir. Nah, gitu. Jadi yang ke bawah tertutup, yang ke samping kiri kanan tertutup. Yang atas enggak. Karena ini ring 1 ya. Jadi kalau yang atas ini ring 1. Suami istri ring 1 juga. Ah gitu. Jadi pokoknya yang ring 1 itu tetap dapat gitu kan. Kecuali yang ring-ringan gitu kan. Yang sekarangnya ring-ringan ya enggak ring. Pokoknya yang ring 1 tenang-tenang aja lah kan. Jadi anak laki-laki Pak ya akan mendinding orang yang ada di bawahnya dan mendinding orang yang ada di kiri dan kanan. Kecuali suami, istri, walaupun di kiri kanan mereka tidak bisa terdindingi. Jadi ahli waris, misalnya si Polan meninggal, ya kan? Ahli warisnya seorang anak laki-laki, 2 orang saudara kandung, 3 orang saudara sebapak. Nah, ini udah gampang Pak. Anak laki-laki mendinding seluruh saudara dan mendinding seluruh cucu. Kenapa? Karena dia ini posisinya lebih dekat kepada mayit. Kenapa cucu didinding? Derajat cucu lebih rendah dari anak laki-laki. Kenapa saudara didinding? Karena antara saudara dengan anak laki-laki itu lebih dekat kepada mayit anak laki-laki. Tuh kasus pertama Pak ya. Jadi boleh kita katakan ini anak laki-laki 1. Cucu laki-laki 2. Mayat meninggal, warisnya cucu laki-laki. Berarti bapaknya dah nggak ada gitu kan. Cucu laki-laki. Saudara perempuan mayit dan saudara laki-laki kandung mayit. Cucu laki-laki mendinding saudara dan paman. Mendinding saudara, mendinding paman, mendinding saudara seibu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kasusnya mayat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu laki-laki, kemudian seorang paman kandung. Nah, ini udah gampang. Ada cucu laki-laki silang. Anak perempuan 1/2. Cucu laki-laki
menghabisi harta. Soba ya. Nah, asobah. Kenapa? Ini level 2 dia. Berarti cucu perempuan kalau ada ikut asobah ya. Nah, cucu perempuan kalau ada ikut asobah. Nah, jadi ini apa namanya? Ahli waris yang paling kuat. Ini apa? Anak ini paling kuat statusnya. Jadi menghalangi semua saudara, menghalangi orang yang ada di bawahnya, mempengaruhi bagian orang tua. Nah, itu dia. Kemudian 1, 2, sekarang 3, ayah. Ayah ini, nanti aja lah Pak ya, cepat kali. Ya nggak apa-apa lah. Ayah ini ada istilah, setiap orang yang dia itu dapat warisan melalui perantara, maka selama perantara itu ada, yang lain tidak akan bisa dapat warisan. Kenapa paman bisa dapat warisan? Karena berhubungan dengan ayah. Kenapa saudara bisa dapat warisan? Karena berhubungan dengan ayah. Kenapa kakek bisa dapat warisan? Karena berhubungan dengan ayah. Kenapa nenek dapat warisan? Karena berhubungan dengan ayah. Selama ada ayah, yang lain minggir. Gitu. Berarti kalau ayah ini ada, lain minggir. 3. Kakek nomor 4. Kemudian Tunggu. Berarti kan kasusnya meninggal tak punya anak. Yang ada cuman ayah dan ibu dan istri. udah gampang tuh Pak. Berarti saudara tak ada sebenarnya ya. Jadi yang meninggal, ayah warisnya ayah, ibu, Dan istri. istri, suami, saudara. Bikin aja semua Pak. Yang banyak aja bikin kan. Saudara semuanya ada 200 orang gitu kan. Paman masih hidup, saudara seibu masih hidup gitu kan. Ayah akan mendinding semuanya. Kenapa? Mereka ini bisa dapat warisan karena ada perantara ayah. Selama ada ayah maka mereka minggir, gitu kan. Walaupun tak ada anak ya. Walaupun tidak ada anak. Jadi ayah dapat mayit, suami istri, suami lah Pak ya, suami, karena tidak ada anak dapat 1/2. Nah, kemudian ada anak perempuan tidak ada, maka ayah asobah langsung, kemudian ibu 1/3 dari sisa. Sisa. Terus sepertiga Sisa. Iya. Jadi ambil dulu 1/2, baru yang 1/2 lagi, 1/3-nya itu untuk ibu. Gitu. Dari 1/2 itu. Iya. Kalau yang 1/3 langsung Kalau 1/3 langsung, dia kasusnya Pak ya, yang meninggal itu tidak punya anak atau tidak memiliki saudara yang lebih dari 1. Gitu. Tapi bukan pada kasus ahli warisnya itu suami istri, ayah dan ibu. Dia selain itu. Selain ahli warisnya itu selain suami istri, ayah dan ibu. Gitu. Nanti ada dia pembahasannya Pak. Jadi misalnya ahli warisnya yang ibu gitu kan. Kemudian saudara seayah dan saudara seibu misalnya gitu kan. Kemudian istri gitu kan. Jadi ada ahli waris yang lain. Maka ibu dapat 1/3 dari sisa gitu. yang tadi seperti dari sebelah. 1/3 Pak, bukan dari sisa. 1/3 langsung. Gitu. Kalau ahli warisnya cuma anak perempuan, 1/6 ibu ya. oh ayah asobah. Ya, itu nanti dulu Pak. Iya, ini dulu Pak, biar Ustadz pahami ngerti kan. Karena agak pening kayaknya. Dan memang IQ-nya rendah. Jadi selama ada ayah Pak ya. Tadi selama ada anak, Kalau saya pahami, kalau tadi dia pintar, masuk gak terlambat datang. Itu aja. selama ada anak, cucu yang di bawahnya tidak pernah dapat, saudara, paman, itu semuanya terhalangi. Kemudian ayah, selama ada ayah, maka yang di atasnya itu tidak akan pernah dapat. Kecuali nenek dari sebelah ibu. Ya. Kalau dia ibunya tidak ada, tetap dapat. Tapi kalau ibunya masih ada, dapat. Gitu kan? Jadi ayah selama dia ada, kakek, saudara, itu minggir dulu. Jadi itu kasus kedua Pak ya. Ketiga, jadi misalnya ahli warisnya tuh ini tak ada Pak ya.
Nah, gini. Ahli warisnya yang ada tuh istri atau suami, paman, dan saudara. Ini bagaimana rumusnya, Pak? Saudara sekandung, saudara sebapa, itu mereka itu kekerabatan yang sejenis dan satu derajat. Kalau anak laki-laki dengan cucu laki-laki, kekerabatannya itu sejenis tapi tak sederajat. Anak dengan saudara, kekerabatannya tidak sejenis. Beda ya. Nah, kalau saudara kandung dengan saudara sebapa, kekerabatannya sejenis dan sederajat. Nah, ini mana didahulukan, Pak? Yang paling kuat. Yang paling kuat kandung. Kenapa? Dia bertemu dengan mayit karena sama-sama satu bapak, satu mama. Kalau sebapak cuma bapaknya saja, kan itu kan? Nah, berarti didahulukan saudara kandung, baru saudara sebapa. Jadi nanti di sini saudara kandung itu nomor 1, saudara sebapa nomor 2. Yang nomor 2 itu berarti terdinding. Enggak. Apanya, Kak? Dapat juga. Kalau masih ada ini? Ya. Ya nggak dapat lah. Kan masih ada ring 1. Ring 2 ya tunggulah dulu kan itu kan. Ring 2 nunggu. Ah. Tunggu ring 1 mati kan itu kan. Jadi untuk rumus saudara kita menggunakan huruf Z. Z. Gini. Apa itu Z itu? 1, 2, 3, 4. Saudara kandung, saudara sebapa, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapa. Kalau ada saudara kandung, saudara sebapa, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapa, itu tidak berhak dapat warisan. Kalau tidak ada saudara kandung, maka pindah ke saudara sebapa. Kalau saudara kandung tak ada, saudara sebapa tidak ada, pindah ke anak laki-laki saudara kandung. Ini pun tak ada juga, ke anak laki-laki saudara sebapa. Paman, karena kekuatan mereka ini lebih lemah daripada saudara, mereka sama sekali terdinding. Nah itu, Pak. Jelas ya? Jelas kan? S2 soalnya kan? Dari kalau bapaknya nggak ada, Pak, saudara sekandung nggak ada, nggak bisa langsung ke anak laki-lakinya. Yang sama saudara sebapa itu. Enggak, ini ceritanya enggak ada. Ini anak udah selesai nih. Udah selesai anak. Maksudnya ini kan yang Z tadi. Oh, ini. Dia harus zigzag. Nggak bisa langsung ke anak. Enggak. Dia saudara nih pindah ke Z. Sab, gini. Ya, berarti ya harus ada saudara sebapa. Enggak bisa langsung anak. Ke anak laki-laki, nggak bisa. Makanya kalau kita kerajaan tuh kan gitu kan. Kalau meninggal rajanya kan ke anaknya. Kalau tak ada ke pamannya. Pamannya juga misalnya nggak ada, bisa jadi ke paman yang lain gitu kan. Nah gitu. Terus kalau ranjang Ya. kayak ranjang ya. Oh gitu. Jadi kalau saudara dia Z ya. Dia rumusnya Z. Zigzag. Nah, begini. Jadi nggak ke bawah begini, Pak. Nah, nggak gini. Ini N. Dia Z. Nah. Apa tak? Tadi kan kalau ayah ada, yang ke atasnya kan tadi nggak dapat kan? Iya. Kakek sama nenek. Tapi kalau nenek dari dari ibu nih tetap dapat kan? Walaupun ibunya tetap ada. Enggak. Nenek dari ibu hanya bisa didinding oleh ibu saja. Tapi nenek dari ayah bisa didinding oleh ayah dan ibu. Nah, gitu dia, Tat. Makanya warnanya agak beda itu. Sedikit. Agak kemerah-merahan sedikit warnanya tuh. Ngerti lu satu semester 1 udah mulai ngerti. Yang belum masuk semester. Nah, tapi jurusan penyiaran Islam pula Ustaz nih misalnya. Ulang lagi. Pertama belum belajar bahasa Arab. Kalau apa? Kalau ayahnya nggak ada tadi, Nah, kalau ayah tak ada kakek. karena apa kakek? Tapi kalau ayahnya ada yang dulu hilang kan? Kalau ada ayah ada, nenek dan kakek dari ayah itu terdindingi. Oke, ini dari Kalau ibu hanya mendindingi nenek, maupun dari ayah atau dari ibu. Nah gitu. Paham tak? Nah, paham kan aja lah. Ini kasus.
Kasus kemarin, geng. Masuk Pak, masuk Pak. Persen Biar kasih. nampak dua. Ini jelas kayak ini kan. Dia ada nanya kan gitu ya kan. Mantan berani jawabnya. Dari kemarin cerita kasus, tapi nggak pernah disampaikan. Kasus apa ya kan? Kasus itu kemarin ceritanya. Jadi begini. Jadi duit semua. Kalau apa nih seorang ayah Ya. punya anak. Mayat lah, mayat lah. Belum, Ah. belum. Oh, belum. Ayah di atas. Ayah. Ya. Ayah di atas punya anak 7 orang. Oh, berarti mayat lah nih. Mayat, dia udah meninggal kan? Ayah. Ada meninggal mayat lah. Nah, Benar itu tuh. nah, Anaknya ini laki perempuan lah. anaknya laki-laki dan perempuan. Berapa laki-laki? 2. Oke. Anak laki-laki 2. Anak laki-lakinya 1, anak perempuan 2. 1. Anak ayah itu tadi 7 orang. Berarti belum mayat Ustaz. Oh, saudara mayat tadi. Hah? Ayah itu tadi. Oh gitu. Oh. Ini dulu biar jelas. Dari yang 7 orang tuh, Iya, iya. 1 mati. Iya. Ada Oh. saudara. Oh. Anaknya 3 itu. Nah, Ya pas berarti 6 yang hidup. Yang mati berapa anaknya, Bang? Hah? Yang mati. Yang meninggal tuh, yang mati tuh anaknya 3. Ah, anak laki-lakinya berapa, Bang? Anak laki-lakinya 1. 1. Anak perempuan 2. 2. Ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup. Ibunya? Ibunya masih hidup. Ibu. orang hidup. Nah, Ah, suaminya? hah? Suaminya? Istrinya. Oh, istri. Nih, ha. Yang hidup itu istrinya. Berarti ini dia. Udah tergambar, Bang. Nah, Tapi oke. hidup lagi nah. Ada. Ah, ini udah tergambar, Bang. Berarti ring satunya masih hidup semua nih kan? Ah, Berarti kalau ring 1 anak laki-laki masih hidup, saudara minggir. yang lain dah. Minggir. Oke. Nah, ketika itu, sesudah itu kelang beberapa tahun, Hmm. ayah si mayit ini berarti kan Nih. kakek dari anaknya. Iya, gitu nih ya ayah. kan? Meninggal dunia. Iya. Kan gitu. Hmm. Pertanyaannya, apakah sang sang cucu itu dapat atau enggak? Oh, gitu. Ah, itu dia. Ini Jadi posisinya tuh nanti yang meninggal ini kan Si ayah meninggal. dia punya saudara. ya, Saudaranya tuh kan ada laki-laki perempuan. betul. Anak laki-laki dari yang meninggal. Ini kan anak laki-lakinya nih, nih, nih. Dari yang meninggal itu mendindingi cucu. Gitu. Jadi tak dapat. Nggak dapat. Ini dia anak laki. Hmm. Ah, Kalau cuma ada anak perempuan saja, kan nih misalnya saudaranya perempuan aja, jebol lagi. cucu jadi apa asobah, apa menghabisi harta. Yang kalau anak laki-laki. Enggak, kalau dia saudaranya perempuan semua. Oh, iya iya iya. Nah, tapi kan ada laki-laki kan? Ada Nah, laki-laki. berarti cucu terdindingi. Oke. Nah, gitu. Kalau yang ayah itu tadi meninggal dunia, ayahnya dari si Mai itu tadi kelang 1,5 tahun. Ya. Itu kan harta ayahnya kan dibagi. Iyalah. Pertanyaannya cucunya itu dapat enggak? Enggak. Karena cucu tadi itu terdindingi oleh anaknya ayah. Ah, tapi Tidak dapat. cucu ini hanya dapat harta dari bapaknya yang meninggal dulu. Ah, yang meninggal sebelum itu, sebelum kakeknya. Itu dia. Jadi yang meninggal itu duluan, kemudian ayahnya tetap dapat bagian. Enggak, maksudnya gini. Dapat bagian, ya? Siapapun yang meninggal, anaknya dapat. Ah, Udah. Rupanya kakeknya meninggal, bapaknya meninggal di luar. Iya. Anaknya kan dapat lah. Iya, betul. Rupanya kakeknya meninggal. ah. Nah, selama masih ada anak dari kakeknya, anak kakeknya, Iya. berarti masih ada paman ya, paman dia. Nah, laki-laki. Maka dia nggak punya hak atas harta. Memang nggak dapat sama sekali. Enggak. Nah, ini kan banyak terjadi di tengah-tengah Betul. masyarakat. Dapat ya berarti. Enggak. Karena ada anaknya tadi, Ustaz. Nah, Ya karena anaknya sudah meninggal sebelum bapaknya meninggal itu. Saya itu Iya. punya agama. Nah, itu dia. Ada, masih ada orangnya tuh. Memang bisa ya. Terdindingi dia, Bang. berarti terjadi dia ya. Iya. Oke. Nah, ini memang kan terjadi nih. Ah. Kantor hukum adik itu kan. Jadi cuma kan keputusannya aku bilang. Ah. Keputusannya dia tetap dapat, tapi nggak banyak lah bagian tuh katanya. Ah, nanti ada caranya, Bang. Ah. Wasiat wajibah. Nah, sedekah. Wasiat. Itu asoba apa namanya? Wasiat. Sedekah lah, sedekah aja. Sedekah namanya itu.
bukan warisan ya. Nah, ada saya. Dapat dulu kalau saya harus hidup. Kalau bahasa kampanyenya sagu hati. Beda, itu udah Kelar kata lu kurba. Nah, udah kelar. Kelar sini bawa kasus tuh. Kita jadi Kalau kita ya. ke dinding dia tat. Tutup dulu. Belum mau keluar nanti. Baik. Selesai Bang ya? Nah, itu memang kasusnya sekarang ada terjadi. Baik, demikian saja. Jadi selama ada anak berarti cucu tak dapat. Cucu enggak dapat ya. Iya. Ya tapi kan dia dapat dari harta ayahnya, Bang. Nah, lebih banyak harta ayahnya kan dari kakeknya kan. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan Tapi kalau ayahnya meninggal dunia, Nah, cucu-cucunya dapat enggak? Lu dapat? ada anak enggak? Balik. Hah? Ada anak. Hah? Yang ayah itu tadi Ah. kan tetap 7 anaknya, rupanya meninggal. Maksudnya Ini meninggal ayahnya enggak, ini kan kasus yang ini tadi kan kasus- kakeknya apa ayahnya meninggal? Hah? Kakeknya apa ayahnya Ya, meninggal? kakeknya lah dari cucu dari apa Ya. tadi kan? Ayahnya masih hidup. Lain dari ini kan. Ini lain-lain dari yang ini, tapi kasusnya sama gitu. Ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup. Ayahnya yang dapat. Ayah dapat, cucu nggak dapat. Enggak. Kesimpulannya gini saja, Pak.